Albertus dari kelas 11 MIPA B, nomor absen yang pertama. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang asal mula dan sejarah dari makanan dan minuman yang kami jual, yakni taco dan lunch squash. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang taco. Menurut sejarah, panganan roti tortillas garing yang dipadukan dengan tomat dan irisan daging, atau yang sering kita kenal sebagai taco, telah dikenal sejak 500 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1520 saat Meksiko diinvasi oleh negara Spanyol. Nah, masyarakat pada saat itu masih belum mengenal nama taco. Pada awalnya, panganan dengan kombinasi tersebut merupakan sumber makanan primer untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Meksiko. Taco berasal dari kota Piedras Negras di daerah Coahuila di negara Meksiko. Taco adalah kudapan khas Meksiko yang terdiri atas gulungan atau lipatan tortilla yang diisi dengan berbagai macam masakan di dalamnya. Nah, seiring berjalannya waktu, taco mulai merambat ke berbagai sektor, tak lagi hanya sebagai panganan rumah tangga. Para pekerja tambang di Meksiko memiliki ketertarikan lebih pada makanan satu ini karena dinilai sangat simpel dan mudah untuk dikonsumsi. Nah, nama taco justru muncul dari para pekerja tambang tersebut karena termin taco tersendiri berarti ledakan. Diberikan nama tersebut karena menggambarkan ledakan kecil yang kerap terjadi saat mereka mengekstraksi biji tambang. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang asal dan sejarah dari minuman yang kami buat, yakni lime squash. Nah, lime squash ini termasuk ke dalam minuman berjenis mocktail dengan kata dasar mock yang dalam bahasa Indonesia berarti mengejek atau mengintimidasi. Nah, mocktail memang ditujukan sebagai penyerupa dari koktail. Berbeda dengan koktail, mocktail sama sekali tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama untuk meracik minuman. Minuman satu ini biasanya terdiri dari air soda ringan dan beberapa campuran jus buah serta sirup di dalamnya. Mocktail sangat cocok bagi yang tidak ingin atau tidak bisa mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengapa kami memilih untuk menjual taco dan lime squash. Nah, akhir-akhir ini tingkat konsumsi masyarakat terhadap kuliner dari luar yang masih baru sangatlah besar. Hal ini pun mendatangkan potensi yang sangat menjanjikan bagi kami. Kami dapat mengeruk keuntungan dengan angka yang cukup fantastis. Selain itu, pembuatan taco dan lime squash terbilang mudah dan cukup sederhana. Kami juga dapat menuangkan ide kami dan kreativitas kami dalam pembuatan makanan dan minuman ini, sehingga semakin inovatif dan semakin menarik perhatian para konsumen. Oke, nama saya Aldian Prawira, saya dari kelas 11 MIPA B, absen 2. Saya akan menjelaskan bagian isi. Nah, yang pertama adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk alatnya ada teflon, spatula, talenan, pisau, gelas, sendok, parutan, piring, dan mangkok. Sedangkan bahannya itu ada garam, lada, penyedap, tortilla, daging ayam cincang, daun selada, daun ketumbar, gula, tomat, paprika, keju, saus tomat dan sambal, jeruk nipis, bawang bombay, bawang putih, dan soda. Nah, berikutnya adalah biaya pembuatan dan penjualan. Nah, untuk biaya pembuatan, biaya tetapnya itu 110.000, sedangkan biaya variabelnya itu 90.000. Jadi total biayanya adalah 200.000. Sedangkan harga jual kami adalah 35.000 per porsi. Sedangkan kami akan membuat 15 porsi. Nah, yang ketiga adalah cara kerjanya. Nah, yang pertama cara membuat taco. Pertama, iris daging tipis-tipis, potong pendek-pendek. Yang kedua, tumis daging di wajan dengan minyak. Tambahkan setengah bahan bawang bombay, wajan, dan masak sampai bawang menjadi lembut. Lalu simpan sisa bawang bombay. Yang ketiga, bumbui dengan garam dan merica. Dan peras jeruk nipis ke atas daging dan bawang, masak sampai daging matang. Yang keempat, masukkan daging yang sudah dimasak tersebut ke dalam kulit tortilla yang sudah dipanggang. Tambahkan isian lain sesuai selera. Taburi dengan daun ketumbar, bawang segar, dan perasan jeruk nipis. Sedangkan cara untuk membuat lime squash, yang pertama adalah siapkan gelas, taruh perasan air jeruk nipis. Yang kedua itu remas daun mint, masukkan ke dalam gelas,
Yang ketiga, masukkan soda dan taruh larutan air ke dalam gelas. Dan yang keempat, potong jeruk untuk garnishnya, serta tambahan es batu. Aduk sampai rata dan lime squash siap untuk dinikmati. Kendala yang kami dapatkan saat mengerjakannya adalah kendala dalam memperoleh kebutuhan masakan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kami memperoleh bahan masakan pada H-1 sebelum acara masak dimulai. Solusi yang kami lakukan adalah membeli barang dan meminjam pada hari masak dimulai dengan perantara orang lain. Kemudian, promosi yang kita lakukan adalah yaitu promosi lewat media sosial. Karena inilah promosi yang paling efektif menurut kami. Minimnya pendanaan dan sangat meningkat pelanggan. Oleh karena itu, promosi lewat media sosial adalah promosi yang sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Putra dari kelas 11 MIPA B nomor absen 10. Dari kegiatan ini, kelompok kami menarik kesimpulan kalau pelajar sangat memerlukan proses kegiatan belajar seperti ini. Mengapa demikian? Karena bukan hanya teori saja yang dapat kami pelajari, namun kami bisa secara langsung praktek ke lapangan. Pengalaman ini bisa menjadi dasar apabila suatu saat kami ingin membuka suatu usaha. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, namun skill juga berperan sangat penting. Kemudian, pengalaman belajar yang kami peroleh antara lain, kami belajar bekerja sama sebagai satu tim. Dan yang paling penting, kami bisa belajar secara langsung bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan konsumen, dan kami juga belajar untuk menawarkan dan juga menjual produk kami. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.